Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Hanta TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Tentu nikmat-nikmat ini bagaimana kita berusaha untuk mensyukurinya. Sebab janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu soalnya kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Ya. Tentu kita akan memilih bagaimana agar Allah menambah nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, pagi hari ini mari kita belajar bersama dari beberapa ayat-ayat Allah. Salah satunya nanti di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116, yang tentu ayat ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Karena Quran itu soleh likulli makan walikulli zaman. Jadi Quran itu selalu cocok, ya, sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Itulah
keajaiban-keajaiban daripada Quran atau mukjizat dari Al-Quran yang tidak akan bisa tertandingi dengan kitab-kitab yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti atau menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka orang banyak tadi akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa demikian? Iyattabi'una illa dhanna. Mereka orang banyak tadi hanya mengikuti zon, mengikuti prasangka, kira-kira, katanya dan katanya. Jadi tidak berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan wahyu. Di samping itu juga wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka orang banyak tadi tidak lain hanyalah berdusta atau mengada-adakan sesuatu. Sebetulnya itu bukan dari Allah, tetapi bisa jadi dikatakan bahwa itu adalah satu kebenaran. Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan atau mentadaburi pada ayat tersebut, ya, bahwa ayat ini memperingatkan tentunya dulu yang diturunkan wahyu adalah Rasulullah. Tentu ini juga berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia atau khususnya kepada umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh opini mayoritas yang ada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang ini kan HP atau media sosial, ini kan bisa menggiring opini. Seolah-olah yang salah itu bisa menjadi benar. Jadi pembenaran. Padahal itu bertentangan dengan wahyu. Maka Allah menegaskan bahwa mayoritas ini bukan merupakan jaminan suatu kebenaran. Sebab kebenaran itu sudah mutlak, al-haqqu mir rabbikum. Benar itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Benar datangnya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Kalau datangnya dari manusia belum tentu benar, walaupun itu jumlahnya orang, jumlahnya banyak. Ya. Karena banyak orang yang berada di bumi ini, ya, yang ada di dunia ini, itu banyak yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti dugaan atau prasangka, dan juga kebohongan, yakni menduga-duga tanpa didasari dengan ilmu. Ya, ilmu tentu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sumber kesesatan adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi kita sebagai orang Islam itu adalah mengamalkan dalil. Ya. Jadi ketika ada dalil yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari As-Sunnah, itu kita tinggal melaksanakan. Ya. Bukan
mendalilkan amal. Jadi kita berbuat terus dicari-cari dalilnya. Cara berpikirnya harus dibalik. Misalnya budaya, terus dicari-carikan dalilnya bahwa ini ada tuntunannya, padahal tidak. Ya. Tentu mereka yang sesat tadi itu tidak punya dalil yang kokoh. Ya. Yang mereka ikuti hanyalah persepsi, asumsi, atau mungkin budaya-budaya yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jalan Allah itu adalah lurus, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Dan ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah. Fattabi'uhu, ikuti dia. Ya. Wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, maksudnya jalan selain dari Allah. Karena jalan yang lain tadi fatafarraqu bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu telah diwasiatkan, diperintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Mengikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan yang lurus itu sudah ditunjukkan, yaitu apa? Kitab Al-Qur'an yang di dalamnya la raiba fihi, tidak ada keraguan. Semua berita yang ada dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang muhkam, sesuatu yang pasti, dijamin kebenarannya. Ya. Maka bagi orang yang menghendaki atau ingin menjadi bertakwa, itu harus dijadikan sebagai hudan, dijadikan sebagai petunjuk untuk menggapai ketakwaan, untuk menggapai kebahagiaan. Nah, sekarang ini bisa kita lihat, ya, beberapa fenomena yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Banyak budaya-budaya populer, istilah sekarang pop culture, ya, yang menyesatkan, ya. Sesuatu yang viral itu diikuti, ya. Baik dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua, ini banyak yang mengikuti, ya. Sesuatu yang populer, yang sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat, tanpa mau menyaring apakah itu baik atau buruk ukurannya, atau pandangannya tentunya dipandang menurut agama, ya. Sebagai contoh yang jelas, misalnya normalisasi gaya hidup bebas. Jadi pergaulan bebas itu dianggap normal, normatif, hal yang biasa. Padahal itu menurut agama adalah kesalahan yang besar, ya. Tentu kacamatanya adalah dari agama, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Kenapa? Dampaknya itu sangat membahayakan, ya. Banyak sekarang wanita-wanita hamil, ya, tanpa bapak. Akhirnya banyak bayi-bayi yang diaborsi, bayi yang dibunuh, bayi yang dibuang, atau mungkin pembunuhan juga. Itu kan akibat daripada apa? Pergaulan bebas, tapi sudah dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat.
Sekarang juga ada konten hiburan yang tidak mendidik. Berarti kalau tidak mendidik, berarti merusak. Bahkan banyak orang yang mendukung adanya LGBT, ya. Pergaulan cinta sesama jenis, hanya karena mungkin dianggap keren, nah, mayoritas atau mungkin dikatakan sebagai tren global, ya. Ini kondisi sekarang ini, ya. Maka kita harus punya filter, harus punya apa? Daya tahan. Di samping itu, sekarang ini juga banyak orang yang terpengaruh oleh opini masyarakat di media sosial yang belum tentu benar, ya. Berita hoax, kemudian fitnah, ini sering dipercaya. Karena apa? Karena diviralkan oleh banyak orang, ya. Nah, orang merasa yang mungkin banyak simbol-simbol apa, like atau follower, itu pasti benar. Padahal bisa jadi hal yang seperti itu apa? Menyesatkan. Kemudian berikutnya terjadinya pergeseran nilai dan moral, ya. Banyak orang yang melaksanakan prinsip-prinsip Islam, ya, melaksanakan aturan Islam. Nah, sekarang ini dianggap oleh mungkin Gen Z, ya, generasi sekarang sebagai dianggap sesuatu yang kolot, ya, atau sudah ketinggalan zaman, tidak cocok dengan zaman sekarang, ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan arus modern, ya. Ini terjadinya pergeseran, ya, nilai dan moral. Kemudian orang lebih memilih logika atau pendapat mayoritas, ya, daripada wahyu, ya. Ini akan merusak. Maka tentu hal-hal yang seperti ini dalam dunia modern, ya, seringkali kebenaran itu ditentukan oleh apa? Suara yang terbanyak, bukan oleh dalil yang jelas. Maka untuk itu kita sebagai orang Islam diingatkan pada ayat tersebut, jangan kamu ikuti, wa in tuti, jangan kamu taati, aksaro man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi yang dasarnya hanya zon, dasarnya hanya pembenaran. Ini jangan diikuti, sangat diwanti-wanti, sangat diingatkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, yaitu di surat Al-An'am ayat 116. Ya, saya kira demikian sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti kita terpengaruh oleh budaya-budaya arus zaman yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan Islam, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih Hanta TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan penanya yang pertama di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Wo Tuban. Agak keras sedikit tidak dengar, Bapak? Pak Wo Tuban. Pak Wo di Tuban, silahkan. Ya. Mau tanya tentang azan yang menciptakan siapa, sejak Nabi siapa. Yang kedua, orang Islam yang tidak beriman ini banyak Pak? Enggak.
Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tentang masalah tadi azan ya. Memang dasar perintah azan ini dimulai dari ya semenjak Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu umat Islam untuk memanggil orang-orang untuk mengerjakan sholat itu memakai lonceng ya, atau memakai bel ya. Padahal yang namanya lonceng ini kan identik dengan panggilan di agama yang lain. Tentu Nabi dan para sahabat ini merasa tidak nyaman ya. Merasa tidak nyaman ya. Kita bacakan saja dari salah satu hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah, ini dari Mekah, mereka berkumpul menunggu-nunggu waktu sholat, sedang tidak ada seruan untuk sholat. Lalu pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu. Sebagian ada yang berkata, gunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Dan sebagian lagi berkata, gunakanlah trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Umar berkata, mengapa kalian tidak menyuruh seseorang menyeru untuk sholat? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Bilal, bangkitlah, serulah untuk sholat. Ya. Ini awal mulanya. Jadi sebelumnya memang belum ada azan. Ya. Karena untuk memanggil orang itu ya tidak gampang. Kalau dulu di desa-desa kan ada yang namanya kentongan itu, untuk memanggil orang datang ke masjid dengan simbol-simbol tertentu. Oh, kalau kentong ini itu nanti kentong untuk azan ya. Kemudian kentong ini untuk ada orang meninggal. Kentong itu bahasa Indonesia apa, Mas Tommy? Apa itu wujudnya? Dari mana apa itu? Kan terdiri dari kayu itu yang dilubangi, kan ada kentongan seperti yang ada di pos-pos ronda itu loh. Dulu kan di masjid-masjid sebelum ada apa namanya listrik kan seperti itu, panggilannya pakai kentongan. Nah, dulu zaman Nabi juga sama, jadi bingung. Kalau memakai lonceng sama dengan Nasrani, memakai trompet menyamai orang Yahudi. Maka karena ada seperti itu, akhirnya kan kita baca saja hadis yang lain ya. Dari Abdullah bin Zaid bin Abi Robih, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sudah menyetujui dipukulnya lonceng guna memanggil orang-orang untuk sholat, padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya karena menyerupai orang-orang Nasrani. Ya karena para sahabat dan Nabi ini juga sangat menginginkan, ya, merasa tidak nyaman kalau menggunakan lonceng. Nah, akhirnya nanti di situ ada satu mimpi-mimpi, ya. Maka pada suatu malam ketika aku, yakni Abdullah bin Zaid tidur, tiba-tiba aku bermimpi ada seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian hijau mengelilingiku. Jadi mengelilingi orang yang bermimpi tadi, yakni Abdullah bin Zaid. Sedang di tangannya ada lonceng yang dibawanya. Abdullah bin Zaid berkata, lalu aku bertanya kepadanya, hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual? Ia menjawab, akan kau pergunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid berkata,
Saya menjawab, akan kupergunakan memanggil orang untuk sholat. Orang tersebut lalu berkata, maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Abdullah bin Zaid berkata, aku menjawab, iya, baiklah. Ia berkata, yaitu hendaklah engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, asyhadu alla ilaha illallah, sampai la ilaha illallah itu seperti lafaz adzan yang ada pada kita. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian aku mundur tidak seberapa jauh, lalu orang itu berkata, apakah engkau iqomah? Apabila engkau iqomah, sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai seterusnya, sampai akhir itu. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, kemudian setelah waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah untuk menceritakan kepada beliau apa yang aku impikan itu. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insya Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan azan. Maka Bilal Maula Abu Bakar berazan dengan lafaz-lafaz tersebut dan menyeru Rasulullah untuk sholat. Abdullah bin Zaid berkata, lalu pada suatu pagi Bilal datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau untuk sholat subuh. Lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah masih tidur. Lalu Bilal mengeraskan suaranya dengan suara yang tinggi, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sa'id bin Usayyab, yakni perawi, berkata, lalu lafaz itu dimasukkan ke dalam bagian dari azan untuk sholat subuh. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 43. Ini sejarah daripada azan. Berarti adanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kala itu mereka pada resah atau bingung memakai panggilan apa. Nah, saking resahnya atau saking inginnya ada sesuatu bacaan, sampai Abdullah bin Zaid tadi itu bermimpi, ya, sangat ingin apa, ya, ternyata dimimpikan dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa tadi? Banyak Islam yang tidak beriman, Ustaz. Hal demikian bagaimana? Ya, memang ini fenomena yang ada di masyarakat. Ketika orang Islam ini diberikan sebuah kitab di surat Fatir, kan Allah juga berfirman, ya, kita lihat dulu. Jadi surat Fatir ayat 32, ini Allah berfirman bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Tentunya ini menyangkut orang Islam. Ya. Lalu, faminhum, sebagian di antara mereka ada zalimun li nafsihi. Ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Tentu di sini karena diwariskan kepada orang yang dipilih oleh Allah, di dalam menyikapi kitab tadi, buku petunjuk tadi, ada 3 kelompok tadi, golongan manusia tadi. Ada yang zalimun li nafsihi, sebagaimana pertanyaan tadi yang ditanyakan, orang Islam tapi tidak beriman, adakah? Ya ada.
Dia hanya Islamnya mengucapkan kalimat syahadat saja. Dan itu pun kalimat yang diucapkan tidak dipahami. Ya. Karena dituntun oleh orang. Dia tidak paham maksud syahadat itu apa. Padahal itu merupakan kalimat yang paling utama. Kalimat yang paling besar, persaksian, pengakuan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah semata. Dan pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya, sebagai hamba Allah, tentu harus diikuti, diiringi dengan apa? Untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Tapi berapa banyak orang Islam karena tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan, padahal keyakinan itu kan merupakan pondasi, ya, pondasi keislaman seseorang. Karena dia yakin ketika tidak sholat dia akan mendapatkan murka daripada Allah, bahkan disamakan dengan orang kafir, ya. Orang Islam yang tidak sholat itu kan dikatakan sebagai kafir. Tentu akan ada orang Islam yang tidak beriman, ya. Dulu orang-orang Arab Badui, ya, juga mengatakan hal yang sama, ya. Kita lihat di surat Al-Hujurat itu, ya, ayat 14. Di situ disebutkan bahwa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, amanna, kami telah beriman. Padahal dia baru masuk Islam, baru awal-awal. Mungkin Islamnya belum kuat. Kemudian kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Jangan langsung serta-merta mengatakan kami beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi katakanlah bahwa kami telah Islam, kami telah tunduk. Kenapa belum dikatakan beriman? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ya, belum masuk, hanya masih berada di permukaan, di lisan. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, ya. Jika kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kalau kita merujuk dari beberapa ayat ini, tentu kita akan mengatakan ada orang Islam tapi tidak beriman, termasuk golongan tadi di surat Fatir ayat 32 tadi, golongan yang zalimun li nafsih, golongan yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Nanti ada golongan yang kedua, faminhum muktasid, di antara mereka ada orang yang pertengahan, setengah-setengah, ya. Ya, setengah baik, setengah buruk. Kemudian yang paling baik adalah wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Tetapi ada golongan yang betul-betul mereka itu menjadi pelopor untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan karena izin Allah. Ya tentu kita akan memilih golongan yang ketiga tadi. Ya. Ya. Baik, satu lagi Ustaz, pertanyaan dari WA. Ya. Dari Ibu Sri Lestari di Nogosari. Surat Al-Mulk dibaca sebelum tidur. Kalau capek terus tidur, lupa belum baca surat Al-Mulk Ustaz. Terus dibacanya itu habis sholat tahajud. Yang demikian boleh atau tidak Ustaz? Adakah tuntunannya? Ya. Tentu kita sebagai orang Islam sebelum mengamalkan, ya,
itu harus diteliti dulu. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak. Ya. Jangan diamalkan dulu, baru dicari-carikan dalil. Karena banyak orang-orang yang berusaha untuk memalsukan hadis. Diaku-akukan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di brosur kita sudah diterbitkan tentang fadilah atau keutamaan surat Yasin. Ya. Ini mayoritas kebanyakan dalilnya adalah dhaif. Ya. Dengan keutamaan yang begitu banyak. Itu karena setelah dikaji, setelah diteliti, ternyata banyak amalan-amalan tadi tidak berdasarkan hadis yang sahih. Tentu hal yang sama juga tadi, apa yang dilakukan oleh ibu tersebut. Ya. Sebelum mengamalkan, teliti dulu, ya, periksa dulu, itu dalilnya sahih atau tidak. Ya. Kalau tidak, berarti kita tidak perlu mengamalkan. Jangan-jangan itu bukan dari hadis. Tetapi kalau dari Quran, pasti benarnya. Tidak usah diteliti. Ya. Ya, tentu selama ini kami belum mengetahui, ya, tentang keutamaan-keutamaan tadi yang ada di surat Al-Mulk tadi. Ya. Ya, barangkali kalau ada, ya bisa kita laksanakan. Kalau memang belum menemukan, ya tidak usah kita laksanakan. Karena kita beragama itu kan mudah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengamalkan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Itu dasarnya itu di surat Al-Isra ayat 36. Kan gampang sekali. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena besok pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kok kamu mengamalkan seperti itu? Kamu mengamalkan sesuai contohnya siapa? Dapat dari mana? Ya. Pendengarannya akan diminta tanggung jawab. Tentu kita juga harus berusaha yang namanya belajar dengan thalabul ilmi tadi. Nanti kan kita akan mengerti arti, ya. Artinya akan kita mengerti, maksudnya bagaimana. Kemudian membuka hati, hatinya terbuka, mendapatkan hidayah oleh Allah. Akhirnya apa? Menuju bakti. Kita mengamalkan hasil kaji tadi, berbakti kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, demikian. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih Anta TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamara Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.